Bunda, tahukah Bunda apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah memberikan air susu ibu atau ASI saja pada bayi segera setelah lahir hingga usia 6 bulan. ASI adalah jenis makanan yang mengandung nutrisi, hormon, enzim, faktor pertumbuhan, antibodi, dan anti alergi. Nutrisi dalam ASI juga mencakup hampir 200 unsur zat makanan yang dibutuhkan bayi. Jadi, tidak ada makanan lain yang sesempurna ASI bagi bayi. Perlu Bunda ketahui, ada 13 manfaat yang bisa si kecil dan Bunda dapatkan dari ASI. Yang pertama, kekebalan tubuh bayi lebih kuat. Yang kedua, si kecil lebih cerdas. Yang ketiga, berat badan ideal. Yang keempat, tulang bayi lebih kuat. Yang kelima, mendapat limpahan kolesterol. Yang keenam, mengurangi kejadian sindrom kematian bayi mendadak atau bisa disebut SIDS. Yang ketujuh, memperkuat hubungan Bunda dan anak. Yang kedelapan, tubuh lebih cepat langsing loh Bunda. Yang kesembilan, bisa menjadi KB alami. Yang kesepuluh, bisa mengurangi stres Bunda. Yang ke-11, mengurangi perdarahan. Yang ke-12, resiko terkena kanker bisa menurun. Lalu yang terakhir, yang ke-13 tentunya hemat uang. Beribu-ribu kaleng susu formula dengan teknologi tercanggih tidak dapat menggantikan ASI bagi bayi. Karena ASI merupakan anugerah terbesar bagi ibu yang dapat diminum bayi sepuasnya. Jadi, kalau ada yang gratis, kenapa harus bayar? Untuk memperlancar ASI eksklusif, biarkan bayi dalam jangkauan ibu setelah proses persalinan selama 24 jam atau yang biasa disebut rawat gabung. Kalau tidak ada alasan medis, tidak ada alasan untuk memisahkan ibu dan bayinya, bahkan setelah operasi sesar. Posisi tubuh yang baik saat menyusui yaitu: pertama, posisi muka bayi menghadap payudara, lalu perut atau dada bayi menempel pada perut atau dada ibu. Lalu kemudian seluruh badan bayi menghadap ke badan ibu hingga telinga bayi membentuk garis lurus dengan lengan bayi dan leher bayi. Selanjutnya, seluruh punggung bayi tersangga dengan baik. Kemudian, kontak mata juga penting antara ibu dengan bayi. Selanjutnya, pegang belakang bahu, jangan kepala bayi. Kepala terletak di lengan, bukan di daerah siku. Nah, Bunda, jika perlekatan menyusui sudah benar, maka tanda-tanda perlekatan yang benar yaitu mulut bayi terbuka lebar, di mana bayi menyusu pada bagian areola payudara atau bagian yang berwarna gelap, bukan pada puting. Kemudian, dagu bayi menempel payudara ibu, hidung menghadap ke atas. Selanjutnya, suara bayi terdengar pelan. Jika terdengar keras, perlekatan menyusui belum benar. Kunci perlekatan yang baik adalah areola atau bagian hitam pada payudara. Areola bagian bawah harus banyak masuk ke dalam mulut bayi dibandingkan areola bagian atasnya. Lalu, bagaimana tipsnya? Jangan posisikan puting ke bagian bawah bibir bayi, karena hal ini akan membuat bayi bingung dan dia hanya akan mencari-mencari saja. Dan akhirnya dia hanya akan melahap puting ibu. Dan ini adalah perlekatan yang salah. Lalu yang benar adalah sejajarkan puting ibu ke hidung bayi. Lalu kemudian bayi akan otomatis melahap dengan lebih lebar. Puting juga sekaligus areola bagian bawah lebih banyak dibandingkan areola bagian atas. Dan ini adalah perlekatan yang baik. Bagi bunda-bunda yang bekerja, berikut ada kiat-kiat agar tetap bisa memberikan ASI eksklusif. Yang pertama, belajar memerah ASI. Bunda dapat memerah ASI dengan tangan, pompa ASI manual, maupun pompa ASI elektrik. Yang pertama dilakukan, tentu cuci tangan terlebih dahulu sampai bersih dengan air mengalir juga dengan sabun. Lalu kemudian siapkan penampung ASI. Bunda di rumah bisa memilih penampung ASI. Jadi yang pertama bisa Bunda pilih cangkir dengan permukaan yang lebar seperti ini, atau silikon penampung ASI seperti ini.
Kenapa hal ini dipilih? Karena supaya nanti ASI tidak ada yang terbuang secara sia-sia dan tertampung dengan sempurna. Kemudian memposisikan tangan ke payudara. Namun pertama terlebih dahulu kita mengukur dengan ruas jempol. Jadi satu ruas jempol di bagian bawah puting, jadi kurang lebih di sini. Lalu satu ruas jempol di bagian atas puting, kurang lebih di sini. Dengan jari jempol, telunjuk dan jari tengah, posisikan dengan arah sejajar di tanda yang sudah kita perkirakan tadi. Kurang lebih begini. Jangan lupa untuk sejajar ya Bunda. Jadi kurang lebih begini. Iya, begini. Lalu setelah memposisikan dengan sempurna, tampak samping begini, tampak depan begini, jangan lupa sejajar. Tekan ke dalam dari samping begini, lalu pencet. Jadi yang dilakukan tadi, tangannya seperti huruf C ya Bunda. Dan saya ingatkan, gerakan ini bukan di daerah puting. Jadi seperti memencet-mencet puting seperti ini dari samping, atau mungkin digeser begini. Nah, itu salah ya Bunda ya. Jadi caranya yaitu tekan ke dalam, pencet. Tekan, pencet. Dari samping, tekan, pencet. Tekan, pencet. Seperti itu. Ini untuk mengoptimalkan kelenjar payudara bisa mengeluarkan ASI lebih banyak dan tidak bikin Bunda nyeri payudara. Seperti itu. Yang kedua, cara menyimpan ASI perah atau asip. Penyimpanan asip yang salah akan merusak kualitas asip dan membuat perjuangan Bunda mengumpulkan asip menjadi sia-sia. Yang ketiga, ketahui cara menggunakan asip perah. Saat hendak digunakan, keluarkan wadah asip dari kulkas dan hangatkan dengan cara mengalirkan air hangat ke dinding wadah asip atau merendamnya di air suhu ruang atau air biasa. Jangan memanaskan asip dengan microwave ya Bunda. Yang keempat, latihan memberikan ASI dari botol. 2 minggu sebelum ibu bekerja, ajarilah bayi dan pengasuh untuk memberikan ASI pada jam-jam di mana Bunda akan bekerja. Berikan ASI dengan gelas dan sendok, dan hindarilah pemberian dengan botol karena akan membuat bayi bingung. Yang kelima, dukungan dari lingkungan kerja. Merupakan hak Bunda untuk menyusui dan hak anak untuk mendapatkan ASI yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam pemberian ASI eksklusif dibutuhkannya dukungan seluruh keluarga seperti suami, orang tua, mertua, serta saudara demi tercapainya ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Karena tanpa adanya dukungan mereka, ASI eksklusif selama 6 bulan tidak akan berhasil. Keluarga perlu diberi pengertian bahwa ASI dan menyusui paling baik untuk bayi maupun paling baik juga untuk Bunda. Bunda yang menyusui juga perlu diingatkan untuk selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Keluarga harus menciptakan suasana rumah yang nyaman dan tenang agar Bunda tidak stres yang dapat mengganggu produksi ASI-nya. Susui, dan susui. Itu adalah cara terbaik untuk menghilangkan sumbatan. Dan usahakan menyusui di daerah payudara yang tersumbat, bukan malah dihindari. Dan kemudian Bunda bisa coba kompres hangat di rumah, lalu Bunda juga bisa coba berubah posisi yang bergantung dengan gravitasi. Mengapa begitu? Karena hal itu akan memudahkan pengosongan payudara. Lalu kemudian perhatikan kembali perlekatan antara payudara Bunda dengan mulut bayi, apakah sudah benar atau tidak. Lalu langkah terakhir, Bunda bisa lakukan pijat payudara. Bagaimana cara pijat payudara? Langkah pertama atau pijatan pertama menggunakan buku-buku jari. Dari atas ditekan ke samping, ke bawah, lalu ke samping lagi dan kembali ke atas. Kemudian gerakan memutar dari atas ke menuju puting. Hal ini dilakukan di sekeliling areola.
Lalu kemudian gerakan mengusap. Mengusap dari pinggir menuju ke area puting. Dilakukan di sekelilingnya, di sekeliling payudara. Lalu langkah terakhir yaitu Bunda bisa lakukan hal ini. Jari yang melangkah dari pinggir payudara menuju tengah. Hal ini Bunda lakukan supaya payudara Bunda lebih rileks dan tidak nyeri. Setelah langkah tadi dilakukan, Bunda bisa lakukan kompres air hangat yang bergantian dengan kompres air dingin. Dan jangan lupa Bunda bisa lakukan hal ini sesering mungkin dan senyaman mungkin. Dan gerakan kedua yaitu gerakan memutar, bisa Bunda lakukan berulang kali di daerah sumbatan yang Bunda rasakan di daerah payudara.